Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama asli Abu Dzar Al-Ghifari adalah Jundub bin Janada. Dia dikenal sebagai sosok yang membuat Rasulullah takjub. Abu Dzar berasal dari daerah Nun, jauh dari Mekah. Namun ia memeluk Islam pada saat syiar Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi di Mekah. Khalid Muhammad Khalid dalam bukunya yang berjudul Karakteristik Peri Hidup 60 Sahabat Rasulullah memaparkan Abu Dzar Al-Ghifari datang ke Mekah dari suatu tempat yang jauh. Letih, sakit, dan lelah karena telah melewati padang pasir dengan sinar matahari yang menyengat dan udara yang panas. Namun matanya memancarkan sorot yang bahagia karena dia akan menemui seseorang yang dicarinya. Dia datang ke Mekah dengan menyamar, seolah-olah dia adalah salah seorang peziarah yang hendak menyembah patung berhala, atau bisa juga seorang musafir yang tengah dalam perjalanan jauh dan hendak beristirahat untuk mengisi perbekalan. Andai saja orang Mekah mengetahui tujuan yang sebenarnya, yakni mencari seseorang yang sangat dinantinya, niscaya dia akan dibunuh. Dia terus mencari. Setiap kali mendengar orang-orang membicarakan lelaki yang dicarinya, dia mendekat dan menyimaknya. Segala petunjuk yang terserak dia kumpulkan dengan hati-hati, sehingga setelah mendapatkan informasi yang cukup, akhirnya pada suatu pagi dia mendapatkan lelaki yang dimaksud. Lelaki itu sedang duduk seorang diri. "Selamat pagi wahai kawan sebangsa," ujarnya. "Waalaikumsalam wahai sahabat," jawab lelaki tersebut. "Bacakanlah kepadaku hasil gubahan engkau. Ini bukan syair hingga dapat kugubah, tetapi adalah Al-Quran yang mulia. Bacakanlah kalau begitu." Maka dibacakanlah oleh lelaki itu, dan dia mendengarkannya dengan perhatian. Hingga tidak berapa lama dia pun berseru, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Lelaki yang dia cari adalah seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, dan sekarang Muhammad sudah berada di hadapannya membaca Al-Quran. Maka tidak ragu setelahnya dia langsung mengucapkan syahadat. Kemudian Muhammad, sang Nabi Allah, bertanya kepada musafir yang bernama Jundub bin Janada tersebut, "Engkau dari mana saudara sebangsa?" Jundub menjawab, "Dari Ghifar." Maka tersenyumlah Rasulullah, sementara wajahnya diliputi dengan rasa kagum dan takjub. Jundub tersenyum juga. Dia paham dari mana timbulnya rasa takjub tersebut. Karena orang yang sudah mengaku Islam di hadapan Rasulullah tersebut ternyata berasal dari Ghifar. Ghifar adalah suatu kabilah atau suku yang tak ada taranya dalam soal menempuh jarak. Mereka jadi tamsil perbandingan dalam melakukan perjalanan yang luar biasa. Malam yang kelam dan gelap gulita tidak menjadi soal bagi mereka. Dan celakalah bagi orang yang tersesat atau jatuh ke tangan kaum Ghifar di waktu malam. Pada waktu itu agama Islam baru saja lahir dan dijalankan secara sembunyi-sembunyi. Ketika ada seseorang dari jauh, dan dia berasal dari kaum Ghifar pula, yang datang dengan sengaja untuk masuk Islam, maka sebagaimana dikisahkan oleh Jundub bin Janada, maka pandangan Rasulullah pun turun naik. Tak putus takjub memikirkan tabiat orang-orang Ghifar. Lalu sabdanya, "Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang disukainya." Menurut riwayat, sebelum bertemu dengan Rasulullah pun, Jundub adalah seseorang yang menentang penyembahan berhala
Dia mempunyai keyakinan akan ketuhanan serta iman kepada Tuhan yang Maha Besar lagi Maha Pencipta. Demikianlah ketika dia mendengar sebuah berita tentang seorang nabi yang menentang berhala dan menyeru untuk menyembah kepada Allah yang Maha Esa lagi perkasa, maka tak ragu lagi dia pun segera menyiapkan bekal dan mengayunkan langkahnya. Urutan kelima. Di kemudian hari, Jundub bin Janada dikenal dengan nama Abu Zar Al-Ghifari. Zar sebenarnya adalah nama dari putra Jundub yang tertua, sementara Al-Ghifari merujuk pada suku Ghifar. Abu Zar masuk Islam tanpa ditunda-tunda. Urutannya di kalangan Muslim adalah yang kelima atau keenam. Jadi dia telah memeluk agama Islam pada hari-hari pertama, hingga keislamannya termasuk dalam barisan terdepan. Ketika itu Rasulullah menyampaikan dakwah secara berbisik-bisik. Dibisikkannya ajaran Islam kepada 6 orang tersebut, termasuk Abu Zar salah satunya. Dalam kondisi tersebut, tak ada yang dapat dilakukan oleh Abu Zar selain memendam keimanannya di dalam dada. Namun sebenarnya Abu Zar adalah seseorang yang berwatak radikal dan revolusioner, sehingga sudah menjadi tabiatnya menentang kebatilan dimanapun dia berada. Saat itu kebatilan ada di depan matanya. Dia menyaksikan orang-orang membentuk batu menjadi figur tertentu yang kemudian disembah oleh penciptanya sendiri, seraya berkata, "Inilah kami datang mengikuti titamu." Bagi Abu Zar itu sama saja dengan merendahkan akal mereka sendiri. Teriakan pertama tentang Islam. Suatu saat Abu Zar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya kerjakan menurut engkau?" "Kembalilah kepada kaummu sampai ada perintahku nanti," jawab Rasulullah. "Demi Tuhan yang menguasai nyawaku, aku tak akan kembali sebelum meneriakkan Islam dalam masjid," sambut Abu Zar. Abu Zar pergi menuju Masjidil Haram dan menyerukan dengan sekeras-kerasnya suaranya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dalam riwayat diketahui teriakan itu merupakan teriakan pertama tentang agama Islam yang menentang kesombongan orang-orang Quraisy dan memerkakan telinga mereka. Sebagian akibatnya, dia mendapatkan perilaku yang sudah dapat diduga sebelumnya. Orang-orang musyrik mengepung dan memukulinya hingga rubuh. Seseorang perantau asing yang di Mekah dia tidak memiliki kawan, jauh dari kaumnya, juga tidak memiliki sanak keluarga maupun pembela, namun dia berani dengan lantang meneriakkan tentang agama Islam tanpa keraguan. Berita mengenai peristiwa pemukulan terhadap Abu Zar oleh kaum Quraisy segera sampai kepada paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib. Ia segera mendatangi tempat kejadian peristiwa tersebut. Dia sadar satu-satunya cara untuk menyelamatkan Abu Zar hanya dengan cara diplomasi halus. Maka Abu Zar berkata, "Wahai kaum Quraisy, kalian semua adalah bangsa pedagang yang mau tak mau akan melewati kampung Bani Ghifar. Dan orang ini adalah salah seorang warganya. Bila dia bertindak, akan dapat menghasut kaumnya untuk merampok kafilah-kafilahmu nanti." Mereka sadar akan hal itu, maka ditinggalkannya lah Abu Zar. Namun watak keras Abu Zar tidak dapat ditundukkan. Terlebih dia adalah salah seorang dari suku Ghifar yang memang terkenal tangguh. Peristiwa pemukulan tersebut bukanlah apa-apa baginya. Menghina berhala. Pada hari berikutnya, dia melihat 2 orang wanita sedang tawaf mengelilingi berhala-berhala Ufad dan Naila sambil memohon kepada berhala-berhala tersebut. Abu Zar segera berdiri dan menghalangi mereka.
Lalu di hadapan mereka berhala-berhala itu dihina oleh Abu Dzar sejadi-jadinya. Melihat peristiwa itu, kedua wanita tersebut menjadi histeris dan berteriak-teriak, sehingga orang-orang di sekitarnya gempar. Hayalak paham dengan apa yang sedang berlangsung, dan segera mereka memukuli Abu Dzar hingga tak sadarkan diri. Begitu siuman, kalimat pertama yang diucapkan Abu Dzar adalah bahwa tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat memaklumi akan watak murid barunya yang bengal itu. Rasulullah takjub terhadap keberaniannya dalam melawan kebatilan. Hanya bagi Rasulullah, cara berdakwah secara terang-terangan untuk saat ini belum waktunya. Maka diulanginya perintah agar Abu Dzar kembali ke kaumnya. Abu Dzar diperkenankan untuk kembali apabila dia sudah mendengar kabar bahwa Islam sudah dalam tahap bisa diperjuangkan secara terang-terangan. Masya Allah, sungguh pemberani sifat yang dimiliki oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Bahkan seorang diri pun dia berani menyiarkan Islam secara terang-terangan. Wajar saja kalau Rasulullah begitu takjub dengan Abu Dzar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah, Abu Dzar penasaran dan menyuruh saudaranya untuk pergi ke kota Mekah mencari tahu kebenarannya apa ada seseorang yang mengaku sebagai nabi. Dan setelah saudaranya itu kembali dari kota Mekah dan menceritakan kepada Abu Dzar tentang kebenaran memang ada seseorang sebagai nabi. Namun Abu Dzar tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh saudaranya. Akhirnya Abu Dzar datang sendiri ke kota Mekah. Di sana dia dijamu oleh Ali bin Abi Thalib dan dia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Rasulullah, dia mengaku keislamannya, dia menyatakan keimanannya. Lalu Abu Dzar juga termasuk dalam salah satu golongan orang yang pertama masuk Islam. Dia dari suku Ghifar. Setelah dia masuk Islam, dia berhasil mengislamkan semua suku-sukunya, yakni suku Ghifar. Setelah itu, Abu Dzar wafat di tengah gurun. Dia wafat seorang diri dan dimakamkan oleh sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dan itu benar seperti yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti Abu Dzar akan datang sendiri kepadaku, lalu dia nanti akan wafat seorang diri, bahkan ketika dia dibangkitkan dari alam kubur pun dia juga seorang diri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.